wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rabita Mendesari dengan NIM 232110070. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang jaringan komputer untuk memenuhi tugas micro teaching yang dosen pengampunya Ibu Sri Koryati Eskom MPD. Selamat menonton. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doanya dulu. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana apakah hari ini hadir semua? Hadir semua, Bu. Berapa jumlah siswanya? 29, Bu. Baiklah ya. Langsung saja yang menjelaskan tentang jaringan komputer. Ya, Bu. Yang pertama itu pengertian jaringan komputer. Bisa kalian lihat ya ini. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, dan koneksi internet. Pengertian jaringan komputer menurut ahli, yang pertama ada menurut Dede Spandi. Jaringan komputer merupakan kumpulan komputer yang berdiri sendiri, namun terhubung satu sama lain untuk menjalankan tugas-tugasnya. Menurut Matchong, jaringan komputer adalah himpunan komputer beserta semua peralatan pendukungnya yang dapat saling terkoneksi dan berinteraksi. Pengertian jaringan komputer menurut Melvin Saprijal, jaringan komputer adalah terkoneksi antara dua komputer atau lebih menggunakan media kabel atau nikabel. Jaringan komputer menurut Ensiklopedia Britannica, jaringan komputer melibatkan dua atau lebih komputer yang terhubung guna bertukar data secara elektronik. Tujuan utamanya adalah menghubungkan perangkat dan alat komunikasi secara fisik. Pengertian jaringan komputer menurut Forgets, jaringan komputer adalah sistem yang menggabungkan beberapa komputer independen agar dapat berbagi sumber daya, informasi, dan data. Baiklah, selanjutnya itu tentang manfaat jaringan komputer. Yang pertama itu untuk meningkatkan komunikasi antar pengguna baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu untuk meningkatkan produktivitas pengguna karena memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan sumber daya dengan cepat dan mudah. Yang terakhir itu mempermudah akses informasi dari berbagai sumber, baik lokal maupun global. Selanjutnya itu manfaatnya dapat meningkatkan produktivitas pekerja karena akses informasi, berbagai data, dan integrasi data dapat dilakukan lebih cepat dan mudah. Selanjutnya itu tujuan jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer dibangun dengan tujuan agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat. Manfaat jaringan komputer yang bisa dirasakan meningkatkan komunikasi antar pengguna baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, meningkatkan komunikasi antar pengguna baik secara langsung maupun tidak langsung. Meningkatkan produktivitas pengguna karena memungkinkan mereka untuk mengakses
informasi dan sumber daya dengan cepat dan mudah. Mempermudah akses informasi dari berbagai sumber, baik lokal maupun global. Meningkatkan keamanan data dan sistem dengan menyediakan berbagai fitur keamanan seperti firewall, antivirus, dan lainnya. Selanjutnya, komponen dasar jaringan komputer. Yang pertama itu ada komputer. Komputer bertindak sebagai titik akhir dalam jaringan, mengirim dan menerima data. Yang kedua ada koneksi. Kabel atau kabel memungkinkan komunikasi antara komputer dalam jaringan. Yang ketiga, perangkat jaringan. Perangkat seperti router, switch, dan hub memfasilitasi koneksi dan aliran data dalam jaringan. Yang terakhir, ada perangkat lunak. Sistem operasi dan protokol jaringan mengatur komunikasi dan berbagi data dalam jaringan. Selanjutnya, topologi jaringan komputer. Yang pertama itu ada bus. Semua perangkat terhubung ke kabel tunggal sederhana, tetapi kinerja dapat terpengaruh jika banyak perangkat aktif. Yang kedua itu ada star. Semua perangkat terhubung ke hub atau switch pusat lebih mudah dikelola dan lebih stabil daripada bus. Yang terakhir ada ring. Perangkat terhubung dalam lingkaran, data mengalir dalam satu arah, lebih efisien daripada bus. Tetapi masalah pada suatu perangkat dapat mempengaruhi seluruh jaringan. Bisa kalian lihat ini ya, contoh gambar bus, topologi bus. Ya, Bu. Nampak kan? Nampak, Bu. Selanjutnya ini gambar contoh topologi star. Nampak kan? Ya, Bu. Selanjutnya topologi ring. Ini contohnya ya. Ya, Bu. Selanjutnya protokol komunikasi dalam jaringan komputer. Yang pertama itu TCP atau IP. Protokol paling umum digunakan untuk jaringan internet TCP, memastikan pengiriman data yang andal, sedangkan IP menangani alamat dan routing. Yang kedua, HTTP. Protokol untuk berkomunikasi dengan server web, memungkinkan browser web untuk mengakses dan menampilkan halaman web. Yang ketiga ada PTP. Protokol untuk mensambung file antar komputer, memungkinkan transfer data yang cepat dan efisien. Yang keempat ada SMTP. Protokol untuk mengirim email, memungkinkan pengiriman email antar server email. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan jaringan komputer. Yang pertama itu berbagi sumber daya. Perangkat keras seperti printer dan perangkat lunak dapat diakses oleh semua pengguna dalam jaringan. Yang kedua, komunikasi lebih mudah, memungkinkan komunikasi cepat dan efisien antar pengguna melalui email, pesan instan, dan panggilan video. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi, memudahkan berbagai file dan dokumen, meningkatkan kolaborasi dan efisien kerja tim. Yang terakhir ada akses informasi. Selanjutnya, keamanan dalam jaringan komputer. Yang pertama itu firewall, melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan serangan jahat. Yang kedua, antivirus, mendeteksi dan menghilangkan virus komputer yang dapat membahayakan jaringan. Yang ketiga, ada enkripsi, mengubah data menjadi kode rahasia untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan. Yang terakhir, autentikasi, memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan dan sumber dayanya. Selanjutnya, manajemen jaringan komputer. Manajemen jaringan komputer itu ada 4. Yang pertama, monitoring, memantau kinerja jaringan, mendeteksi masalah, dan mengidentifikasi potensi ancaman. Yang kedua, konfigurasi,
merencanakan, mengkonfigurasi, dan mengelola perangkat keras dan perangkat lunak jaringan. Yang ketiga ada troubleshooting, menangani masalah jaringan, mendiagnosis sumber masalah, dan menerapkan solusi. Yang keempat ada pemeliharaan, melakukan pemeliharaan rutin, memperbarui perangkat lunak, dan memastikan keamanan jaringan. Selanjutnya, tren dan perkembangan jaringan komputer. Yang pertama ada cloud computing, pergeseran dari server fisik ke penyimpanan dan komputasi berbasis cloud menawarkan fleksibilitas dan stabilitas yang lebih besar. Yang kedua ada Internet of Things, konektivitas perangkat cerdas seperti sensor, peralatan rumah tangga, dan kendaraan membuka peluang baru dalam berbagai industri. Yang ketiga, artificial intelligence, penerapan AI dalam jaringan untuk meningkatkan keamanan, otomatisasi, dan analisis data. Yang keempat atau yang terakhir adalah 5G, teknologi jaringan seluler generasi kelima, menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, latensi yang rendah, dan konektivitas yang lebih andal. Baiklah, yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Jaringan komputer merupakan teknologi penting yang telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan informasi. Memahami konsep dasar jaringan komputer dan tren terkini akan membantu Anda memanfaatkan teknologi ini secara efektif dan optimal. Baiklah, hanya itu saja yang dapat dijelaskan. Apabila kurang paham, silakan bertanya. Baiklah, ada yang ingin bertanya, silakan Bu. Silakan ya. Saya Bu. Silakan. Ready? Baik, di sini saya ingin bertanya, apa kelebihan dari jaringan komputer? Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Ya Bu. Kelebihan jaringan komputer itu akses jarak jauh ya, kelebihannya. Jaringan memungkinkan penggunaan mengakses sumber daya dan data dari jarak jauh. Kelebihannya itu dari jarak jauh, memungkinkan fleksibilitas dan mobilitas di lingkungan kerja. Keamanan jaringan dapat menerapkan langkah-langkah keamanan seperti firewall, kontrol akses, dan enkripsi untuk melindungi data dan mencegah akses tidak sah. Selanjutnya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Baiklah, silakan Santi bertanya. Baik, di sini saya ingin bertanya, apa fungsi dari perencanaan jaringan komputer? Baiklah, terima kasih. Fungsi dari perancangan jaringan komputer adalah merancang jaringan komputer yang lebih memudahkan user dari mulai investasi, penggunaan, sampai pengaturannya. Paham? Paham Bu. Baiklah, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu. Baiklah, ayo silakan. Baik, saya mau bertanya, apa itu prinsip jaringan komputer? Prinsip dasar jaringan komputer adalah terjadinya komunikasi dua arah antar pengirim dan penerima informasi. Selanjutnya, Saya Bu. baiklah silakan. Saya mau bertanya, apa peranan dari jaringan komputer? Baik, peranan dari jaringan komputer. Jaringan komputer memainkan peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dengan memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data dengan mudah. Interaksi data dari berbagai sumber menjadi lebih efisien, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Baiklah, selanjutnya. Saya Bu. Baik. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara jaringan lokal dan jaringan internet? Oke,
Baiklah, perbedaannya ya. Jika jaringan lokal hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan terbatas saja, maka internet memiliki cakupan koneksi yang lebih luas. Jadi jaringan lokal itu jangkauan terbatas ya, sedangkan internet itu memiliki jangkauan koneksi yang lebih luas. Paham? Paham, Bu. Baiklah, selanjutnya Saya mau bertanya, Bu, bagaimana alur kerja jaringan komputer? alur kerja jaringan komputer bekerja dengan menghubungkan node seperti komputer, router, dan switch menggunakan kabel optik, fiber, atau sinyal dan kabel. Koneksi ini memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi dan berbagai informasi serta sumber daya. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, Bu, bagaimana internet atau jaringan komputer dapat bekerja? Dapat bekerja itu menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia dengan protokol TCP atau IP. Yaitu bekerja itu menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia dengan protokol TCP atau IP. Selanjutnya ada lagi? Ada, Bu. Baik, saya mau bertanya, Bu, kenapa sistem komputer itu harus memiliki jaringan internet? Kenapa sistem komputer harus memiliki jaringan internet? Karena agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Saya mau bertanya lagi, Bu, bagaimana komputer bisa dikatakan jaringan? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Baiklah, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Baik, saya ingin bertanya, Bu, apa saja ciri-ciri jaringan komputer? Baiklah, ciri-ciri jaringan komputer itu yang pertama itu berbagi perangkat keras hardware, yang kedua berbagi perangkat lunak software, yang ketiga berbagi saluran komunikasi internet, berbagi data dengan mudah, yang terakhir memudahkan komunikasi antar pemakai jaringan. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Baiklah, silakan. Saya mau bertanya, Bu, komponen apa saja yang dibutuhkan dalam jaringan? Baiklah, terima kasih. Komponen jaringan komputer yang pertama itu ada router. Yang kedua itu ada switch. Yang ketiga ada modem. Yang keempat ada access point. Yang kelima ada kabel jaringan. Yang keenam ada network interface card. Yang ketujuh ada subnet. Yang kedelapan ada firewall. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Saya mau bertanya, Bu, perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat jaringan komputer? Baiklah, terima kasih. Yang pertama itu ada server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Yang kedua ada NIC, Network Interface Card. Yang ketiga ada kabel jaringan. Yang keempat ada hub dan switch.
6 ada DG, 7 modem, yang terakhir ada regulator. Baiklah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada Bu. Baiklah. Saya mau bertanya apa fungsi router pada jaringan komputer? Baik, terima kasih. Fungsi router pada jaringan komputer mengarahkan lalu lintas data antar berbagai perangkat atau jaringan, yaitu mengarahkan lalu lintas data antar berbagai perangkat atau jaringan. Paham? Paham Bu. Baiklah, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Saya mau bertanya apa tujuan jaringan internet itu dibuat? Internet itu merupakan sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari Interconnected Network ini memungkinkan kamu untuk tujuan jaringan komputer itu berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Jelas yang Ibu jelaskan? Jelas Bu. Baiklah, selanjutnya ada lagi. Mau bertanya lagi Bu. Ya, silakan. Apa fungsi dari jaringan? Fungsi dari jaringan itu yang pertama yaitu untuk membagikan sumber daya seperti berbagi printer, kamera, hingga data dalam satu perangkat tertentu. Yang kedua, fungsi jaringan komputer adalah sebagai sarana komunikasi sehingga memungkinkan penggunanya dapat bertukar informasi melalui pesan singkat, chatting, hingga surat elektronik. Baiklah, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Baiklah. Saya mau bertanya apa peran dari server dalam jaringan komputer Bu? Fungsi peran dari server ya. Iya Bu. Fungsi server itu menyediakan beraneka macam resources sehingga bisa dimanfaatkan oleh komputer klien yang terhubung dalam jaringan, melayani permintaan data dari komputer klien, menyimpan berbagai data dan file yang nantinya bisa diakses bersama-sama oleh komputer klien menggunakan protokol PTP mengatur lalu lintas data. Baiklah, selanjutnya ada lagi? Ada Bu. Baik, silakan. Saya mau bertanya Bu, apa perbedaan antara jaringan komputer dan internet Bu? Baik, terima kasih. Jika jaringan komputer mensyaratkan adanya jaringan, klien server untuk perangkat bisa terhubung, sedangkan internet itu tidak memerlukannya. Sifat internet yang desentralisasi membuatnya bersifat bebas dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengendalikannya. Apakah jelas? Jelas Bu. Baiklah, terima kasih. Ada lagi? Ada Bu. Silakan. Baik, di sini saya mau bertanya Bu, apa manfaat adanya jaringan komputer Bu? Baik, terima kasih. Setiap orang yang memiliki akses pada jaringan internet dapat bertukar informasi dengan semua individu lain yang juga terhubung pada internet yang berada di seluruh penjuru dunia. Manfaatnya itu kita bisa bertukar informasi dengan semua individu lain yang juga terhubung pada internet yang berada di seluruh penjuru dunia. Apakah jelas? Jelas Bu. Kamu yang di depan dari tadi Ibu lihat hanya diam-diam saja, melamun. Baiklah, Ibu ingin bertanya ke kamu.
Iya Bu. Apa itu jaringan komputer pengertiannya? Silakan jelaskan. Yang saya tahu Bu, jaringan komputer tuh kumpulan komputer yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Jaringan komputer itu memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, dan koneksi internet. Itu saja Bu. Oke, baik, betul ya. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya yang di sebelah Ayu itu, Ibu ingin bertanya ke kamu, soalnya kamu hanya diam-diam saja. Keuntungan dalam jaringan komputer itu apa? Yang Ibu jelaskan tadi di depan. Kamu mendengarkan tidak tadi yang Ibu jelaskan? Mendengarkan Bu. Nah, silakan kamu jelaskan. Baik Bu, yang saya pahami itu keuntungan menggunakan jaringan komputer itu ada berbagi sumber daya. Perangkat keras seperti printer dan perangkat lunak dapat diakses oleh semua pengguna dalam jaringan. Ya, betul. Terus ada komunikasi lebih mudah, itu memungkinkan komunikasi cepat dan efisien antar pengguna melalui email, pesan instan, dan panggilan video. Iya, betul. Selanjutnya Bu, ada meningkatkan kolaborasi, yaitu memudahkan berbagi file dan dokumen, meningkatkan kolaborasi dan efisiensi kerja tim. Yang terakhir ada akses informasi. Sudah Bu? Baik. Terima kasih ya atas jawabannya. Ya Bu. Jawaban kamu Ya Bu. sudah benar yang telah Ibu jelaskan. Ya Bu. Baiklah, terakhir Ibu ingin bertanya ya. Ya Bu. Ke kamu saja lah ya. Kamu kan dari tadi belum ada ditanya. Ya Bu. Komponen jaringan komputer, tolong kamu sebutkan ya yang Ibu jelaskan tadi kan. Ibu kan tadi sudah menjelaskan panjang lebar ya. Ya Bu. Kamu mendengarkan tidak yang Ibu jelaskan tadi? Mendengarkan Bu. Tolong sebutkan ya. Ya Bu, yang pertama itu ada monitoring Bu, yaitu memantau kinerja jaringan, mendeteksi masalah, dan mengidentifikasi potensi ancaman. Yang kedua ada konfigurasi, yaitu merencanakan, mengkonfigurasi dan mengelola Tidak apa-apa. ya, perangkat keras dan perangkat lunak jaringan. Yang ketiga tuh ada troubleshooting, menangani masalah jaringan, mendiagnosis sumber masalah dan menerapkan solusi. Yang terakhir Bu, ada melakukan pemeliharaan rutin, memperbarui perangkat lunak dan memastikan keancaman jaringan. Maaf Bu, agak Tidak apa-apa. Nanti jawaban kamu sudah benar ya. ya Bu. Topologi jaringan komputer itu kan ada 3 kan yang Ibu jelaskan tadi. Iya Bu. Gambarnya tadi kan sudah Ibu jelaskan kan? Ya Bu, sudah. Baiklah, silakan kamu jelaskan. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang bus. Semua perangkat terhubung ke kabel tunggal, sederhana tetapi kinerjanya dapat terpengaruh jika banyak perangkat yang aktif. Terus yang kedua Bu, ada star. Semua perangkat terhubung ke hub atau switch pusat, lebih mudah dikelola dan lebih stabil daripada bus. Terus yang ketiga Bu, ada ring. Perangkat terhubung dalam lingkaran, data mengalir dalam satu arah, lebih efisien daripada bus. Tetapi masalah pada satu perangkat dapat mempengaruhi seluruh jaringan. Mengerti kan kamu kan? Ya. Baiklah, selanjutnya Ibu ingin bertanya dengan kamu ya. Nah, kamu ya. Ya Bu. Komponen dasar jaringan komputer itu kan ada 4 ya. Yang pertama, tolong sebutkan 4 itu ya, sebutkan. Yang pertama itu yang saya tahu Bu, ada komputer. Komputer tuh bertindak sebagai titik akhir dalam jaringan, mengirim dan menerima data. Yang kedua Bu, koneksi. Kabel atau nirkabel memungkinkan komunikasi antara komputer dalam jaringan. Yang ketiga ada perangkat jaringan, yaitu perangkat seperti router, switch, dan hub. Iya maaf Bu. Switch dan hub memfasilitasi koneksi dan aliran data dalam jaringan. Yang terakhir itu ada perangkat lunak, sistem operasi dan protokol jaringan mengatur komunikasi dan berbagi data dalam jaringan. Sudah Bu.
Paham kan kamu yang sudah Ibu jelaskan ya? Iya Bu, paham Bu. Baiklah, terima kasih ya atas jawabannya anak-anak. Iya Bu. Jawaban kalian sudah pada tepat ya. Iya Bu. Setelah Ibu jelaskan berarti kalian sudah paham ya? Iya, yang Bu. Ibu jelaskan. Iya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menjawab pertanyaan dari Ibu. Iya Bu. Hanya itu saja ya yang Ibu dapat sampaikan. Nanti materi hari ini telah selesai ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Iya Bu. Baiklah, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Iya Bu. Sampai jumpa di minggu depan ya. Iya Bu.